sore semuanya. Hai, makasih doanya. Aduh, ini yang udah tap love siapa nih, rajin banget. Udah nge-tap love semua. Siapa ini yang tap love nggak habis-habis? Nggak berhenti-berhenti tap love-nya. Halo semuanya. SMP. Hari ini materi kelas SMA sayang. Ntar aku siapin dulu materinya. SMA cantik cakep. SMA size. Kan udah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya. Aku kalau ngajar ada jadwalnya cantik. Nggak bisa request SD hari ini apa gitu ya. Doain aku semoga pintar matematika. Amin. Amin. Bilangan berpangkat Bu kelas 9 lagi. Oke, nanti ya sayang. Habis ngajar enggak, Mbak? Oh, habis ngajarin. Nanti aku ngajarnya sorean. Hari ini aku ngajarnya sore ke malam. Udah pada siap semuanya? Kita mau belajar nge-lag. Siapa yang nge-lag? Coba komen dulu yang nge-lag. Ini face reveal. Apa sih face reveal? Apaan saya? Face reveal. Nggak ngerti ya saya face. Coba bahasanya yang ini jangan, aku udah emak-emak jadi jangan bahasa-bahasa aneh gitu. Jangan bahasa-bahasa aneh say. Face reveal apa lagi? Aduh. Waalaikumsalam. Kita mau bahas persamaan trigonometri ya. Siapa yang nge-like ini? Nge-like nggak? Nge-like enggak. Enggak nge-like. Nge-like enggak nge-like. Yang nge-like siapa? Coba komen dulu. Like. Iya, siapa juga boleh ikut belajar. Yuk kita belajar. Udah siap belum? Ntar aku lagi siapin dulu ini soal-soalnya. Sebentar. Ntar aku balik ya. Aku balik dulu kameranya. Ini lagi ngajar materi persamaan trigonometri buat anak kelas 11 ya. Kelas 11. Yuk kita balik dulu. Udah pada siap nih? Mana suaranya? Nah ini si tabel keramat ya. Ini rumusnya kalau kalian mau ngerjain soal-soal persamaan trigonometri harus hafal rumus yang ini. Bentar aku benerin dulu. Posisinya kayaknya kurang benar gimana gitu. Masih acak-acakan. Sebentar. Masih acak-acakan. Gimana ngajarin ke anak matematika? Ya tinggal diajarin aja bun. Cuma ajarinnya kudu sabar ya. Ngajar anak sendiri mah kudu sabar. Kayaknya skala sabarnya itu harus 10 kali lipat daripada ngajar orang lain. Anak saya juga gitu. Ngajar anak sendiri tuh nggak susah. Mending ngajar di TikTok gitu, ngajar anak orang lain aja gitu. Ngajar anak sendiri mah aduh banyak alasan ya. Nah nanti kita mau ngerjain soal-soal persamaan trigonometri ya. Jadi aku pilihin soalnya dari buku ya. Nah kayak gini contohnya nih. Kalian pernah ketemu nggak soalnya? Soalnya seperti ini nih. Nah kayak gini-gini nih ya. Nah gimana nih cara nyari jawabannya gitu kan? Gimana sih cara cari jawabannya gitu? Ntar mana lagi nih soalnya? Ya nanti aku cariin ya. Oke kita bahas dulu teorinya dong. Sudah pasti. Mana suaranya yang siap? Ya ini tabel keramatnya. Kalian harus hafalin ya. Kalau kalian mau bisa ngerjain soal-soal persamaan trigonometri udah pasti harus hafal rumus ini. Ya. Gimana? Rumus apaan ini? Bahasa alien kah? Bahasa apa ini? Gitu kan? Kayaknya cuman alien doang yang bisa baca bahasa ini. Bentar ini kurang deket nggak sih ke kameranya? Bentar asa kejauhan ya. Nge-lag. Siapa yang nge-lag? Coba. Ini yang nge-lag banyak atau cuman sedikit? Kalau misalnya sedikit mungkin dari HP masing-masing. Mungkin dari HP masing-masing. Yuk kita mulai ya.
Nih judulnya lagi belajar ini ya, kelas 11 ya. Kelas 11. Oke, kita tulis. Aku langsung masuk contoh soal aja kali ya. Atau mau dijelasin rumusnya dulu? Jelasin rumusnya dulu. Kalian kalau nggak dijelasin lihat gini doang mah pada nggak ngerti dah ya. Ya dijelasin dulu rumusnya deh. Pasti ngangong gitu kan kalau nggak diajarin persamaan trigonometri. Nah ini rumusnya dulu ya. Gitu ya. Ini yang nge-like siapa yang nge-like? Coba bantu komen dulu nge-like. Kalau masih nge-like aku belum mulai nih gitu, nggak dimulai dulu. Aman? Oke, sip, aman ya. Oke, gini rumusnya ya. Pertama, oke kita semuanya ngapain rumus ya? Yang cara hub. Sin X adalah sin alfa gitu ya. Oke, misalnya ada suatu soal, nanti ada soal gitu ya pokoknya. Sin X adalah sin alfa gitu ya. Nah, gimana nih cara cari X-nya? Gitu kan? Ya, ini caranya gini nih. Jadi kamu nggak bisa langsung coret. Kalau di persamaan apa sih misalnya? Persamaan apa sih? Misalnya kamu persamaan eksponen atau apa gitu kan. Misalnya kalian langsung kerjain kayak gini gitu ya. Terus sinnya sama kan, coret aja beres gitu kan. Pokoknya X-nya adalah alfa gitu ya. Udah aja kelar gitu ya. Nah ini nggak bisa kayak gini ya. Nggak bisa kayak gini. Jadi ada syarat. Karena trigonometri itu nanti grafiknya tuh berulang gitu ya. Nilainya berulang. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi ini ketika sinnya hilang, kamu hafalin ya. X adalah rumus pertama nih. Alfa ditambah K dikali 360 ya. Alfa ngikutin, X-nya ngikutin. Jadi kalau sinnya hilang ini muncul nih. Si ini muncul. Nongol si ini nih. K-nya apa? K-nya kamu bisa pilih ya. Dari 0, plus minus 1, plus minus 2 gitu ya. Dan seterusnya ya. Kalau nggak ngerti nanti ya. Kita ini lagi ngapalin rumus dulu. Oke? Atau satu lagi rumusnya. Ya. X adalah 180 min alfa ditambah K dikali 360. Oke? Ini rumusnya dulu ya. Nyerah. Sini belajar, nyerah. Orang belum juga lihat rumus, cuma lihat rumus aja nyerah. Baru lihat rumus nyerah. Kalau kamu udah ngerjain tuh berapa nomor, 100 nomor tuh baru nyerah kalau nggak bisa. Lihat baru ngerjain 1-2 nomor aja udah patah semangat sih. Aduh. Coba ya. Semangat dulu ya. Jangan patah semangat gampang menyerah gitu. Aduh, gimana nih? Masih muda pada tua ini gimana loh? Jadi ini rumus yang dipakai ya. Kita masuk ke contoh soal kalau kalian belum ngerti ya. Kalau kalian belum mengerti, aku masuk ke contoh soal nih, ya. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya ada soal nih. Soal. Ya. Sin X adalah setengah. Oke, sebelum masuk ke sini kalian harus hafal dulu dong tabel trigonometri karena kan ini materi kelas 11. Oke, udah hafal belum tabel trigonometri? Nih yang gini. Nih yang kayak gini nih. Udah pada hafal belum? Kalian udah pada hafal belum rumus yang ini? Ini harus hafal ya. Cara ngafalinnya udah ada di VT di bawah ya. Nah ini kita cari sin berapa yang sin setengah. Coba kalian bisa bacanya nggak? Bisa baca tabelnya nggak? Sin setengah itu adalah sin berapa? Sin setengah. Setengah itu sin berapa? Astaga salah ngomong. Setengah itu sin berapa sih? Coba kita lihat. Kalian bisa melihatnya? Apa tidak bisa melihatnya? Ini lihat di tabel. Bisa nggak ngeliat di tabelnya? Coba cara bacanya gimana? Kalian cari yang nilai setengah, tapi sin gitu loh. Sin kan. Yang nilai setengah berapa nih? Oh ini berarti 30 derajat gitu kan? Nah tulis di sini 30 derajat. Oke, paham dulu nggak sampai situ? Paham dulu nggak nih? Ya ini kan mau diajarin, kalau nggak bisa sini ngumpul. Ini teh buat yang nggak bisa ya. Kalau yang bisa mah udah skip aja gitu. Orang ngajarin buat yang nggak bisa.
Sampai sini ngerti dulu nggak? Oke? Nah ini kalau misalnya udah kayak gini kita masukin ke rumus nih. Ya, jadi kita kan mau cari nilai X-nya nih. X-nya berapa aja sih gitu kan? Nah begitu sin-nya hilang, ini kamu tulis X gitu ya. Anggap sin-nya hilang gitu kan. 30 derajat ditambah gitu kan. Muncul nih si rumus, no, muncul. K dikali 360 gitu ya. Muncul dari rumus ya. Nah, begitu ikutin rumus kan kalau misalnya sin-nya hilang, X adalah alfa gitu kan. Nah, alfanya ini si 30-nya ini alfanya ya. Jadi kalau ikutin rumus ini adalah alfanya. Ya. Gitu. Ini adalah alfanya. Ya. Oke, sampai sini udah paham? Nah, ini kita masukin ya, nilai ini ada batasnya nanti ya. Jadi ini dicari nilai X-nya. Ini tuh nanya X-nya berapa gitu ya. Tapi selang nah X-nya ada intervalnya ya, hasil HP-nya nanti tuh dari 0 sampai 360 aja. Nah, ini habis ini gimana dong? Habis ini kita cari, masukin nilai K-nya ya. K, masukin K. Pilih aja, pilih. Kita dari yang terkecil dulu ya, pilihnya. Dari 0 dulu nih. Nah, kita substitusi ke sini nih, ke persamaan ini. X adalah berapa nih? 30 ditambah K-nya diganti ya jadi 0 ya. 0 kali 360 gitu. 0 dikali apapun ya 0 kan ya habis ya. Berarti hasilnya adalah 30. Nah, ini berarti udah HP-nya dapat 1 ya. HP-nya dapat 1. Kita masukin K-nya misalnya 1 nih. Ya, kalau K-nya 1 mata berkaca-kaca. Apa yang mata berkaca-kaca ya, di sini yang ngumpul kelas 11 dulu, 11 12 ya. 11 12. Nanti nge-spill buku jam malam jam 9 ya. IPS nggak dapat begituan ya, beruntung kamu. Nah, nggak susah kok. Ini cuman memang caranya aja. Jalannya kan agak-agak rule-nya agak panjang gitu kan. Ini K-nya kamu masukin 1 ya. Kalau kamu masukin 1 berapa hasilnya? Coba kalian bisa ngitungnya? Berarti 1 dikali 360 gitu loh. Ya. Berapa nih hasilnya? 390. Nah, ini dilihat nih di interval. Kan pengennya jawaban X-nya itu antara 0 sampai 360 gitu loh. Ya. Berarti yang ini nggak masuk ya. Nggak masuk HP. Kita silang aja. Karena lebih. Gitu ya. Nah, kalau misalnya K1 aja udah lebih. Nah, kita nggak usah nyobain yang K-nya 2 ya. Nggak usah. Kita coba sekarang yang K-nya -1 ya. Apakah dia masuk HP-nya? Coba ini kalian yang hitung coba. Ini tinggal dimasukin ke rumus aja yang di atas ya, yang cantik, yang cakep. Ini pertama langkahnya itu dicari dulu setengah itu sin berapa sih yang setengah. Nah, kalian harus hafal dulu tabel keramatnya ini nih ya. Oke, nah ini setengah itu sin berapa sih? Kamu lihat di tabel sin 30 gitu ya. Nah kalau begitu sinnya hilang, ini muncul rumus gitu. Nah ngikutin rumus yang di atas ini nih. Nanti ada 2 ya. 1, 2, ada 2 rumus. Nah ini berapa nih jawabannya? Berapa jawabannya? Itu tanda titik apa kali bu? Kali sayangku. Ini kali atuh masata. masa ribuan 0. Dikali maksud aku pakai ini biar nggak ketukar sama X. Aku tuh kalau nulis kali antara gini, kalau nggak gini gitu loh. Kalau X kayak gini ya. Aku tuh nulis ini kalau kali kayak X nanti apa ketukar-tukar lagi. Ini kali. Ini X gitu. Oke. Ini berapa hasilnya? Kali dulu ya kerjainnya ya. Berarti 30 dikurang 360 gitu kan. Berarti hasilnya berapa? Negatif 330. Nah ini masuk gak ke interval? Kan pengennya himpunan penyelesaiannya itu antara 0 sampai 360 aja nih. Gitu kan. Masuk gak? Masuk enggak? Masuk HP-nya enggak? Coba. Ini di sini masih ada yang belum paham ini sampai step sini. Apa baru join? Kalau baru join ya mungkin masih pusing ya. Nyimak dulu nanti kita ke contoh soal berikutnya ya. Masih ada yang belum ngerti? Kagak masuk? Iya nggak masuk ya. Ya udah silang kalau nggak masuk gitu ya. Oke paham? Nah misalnya kita masukin K-nya 1 udah nggak cukup, nggak usah masukin kedua. -1 udah nggak masuk nih, -2 ngapain dimasukin? Pasti lebih gede lagi angkanya, betul nggak? Jadi lebih nggak mungkin kan? Udah stop sampai sini. Berarti ini kita udah dapat 1 HP ya, oke? Udah dapat 1 HP-nya.
Sekarang kita lanjut ke nyari yang kedua. Nih, pakai rumus yang kedua ya. Tinggal diikutin aja rumusnya. Ya memang kalau ini kan materi IPA, harus agak bekerja keras jurusan IPA ya. Kalau pengen nyantai-nyantai ya ke IPS gitu kan. Yuk kita masukin rumusnya. Berarti 180. Ikutin ya, langsung aku masukin ke sini langsung ya. Alfanya itu diganti 30 derajat gitu ya. Berarti 180 dikurangi 30 ditambah K dikali 360 gitu. Paham dulu nggak sampai sini? Cara masukinnya. Ya ini soalnya ini soal ya. Aku ambil soal ini, cuma aku tulis ulang. Tergantung soal. Misalnya nanti kalau soalnya dari min 360 sampai misalnya 360 lagi ya itu beda lagi gitu kan. Tergantung soal dibaca ya. Nah ini mah tergantung intervalnya. Nanti bisa intervalnya dari 0 sampai 180 juga bisa gitu. Gimana soalnya aja tuh mah. Gimana yang bikin gitu kan. Suka-sukanya yang bikin soal aja gitu ya. Soal ikutin yang bikin soal. Yang nggak paham nanti diulang ya. Satu nomor lagi ya. Kita kagok soalnya kalau ngulang lagi dari atas. Nah ini tinggal dihitung aja ya. Kalau udah paham alfanya itu tadi kita udah dapet kan. Si 30 derajat kan. Kita masukin ke sini, berarti hasilnya berapa nih? 150 gitu loh. Ya, tuh. Udah ngerti belum sampai sini? Sudah menangkap? Yuk kita tinggal lakukanlah hal yang sama kayak tadi nih. Ambil K-nya 0 gitu kan. Kalau udah dapat persamaan ya di sini aja lah ya kerjainnya, di bawahnya cukup kayaknya. Kalau K-nya 0, coba kalian yang hitung. Kalau K-nya 0, berapa nih hasilnya? Kalau K-nya 0, berapa nih nilai X-nya? Berarti 150 ditambah gitu kan. 0 kali sesuatu ya 0 gitu kan. Ya udah berarti 150. Oke, paham ya? 150 ada di sini intervalnya? Oh, ada ya. Ya udah. Rebes. Gitu. Oke? Paham dulu nggak sampai situ? Kita coba untuk K sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 1 nih. Apakah masuk menurut kalian? Coba kalau di terawang, diamati. Dilihat-lihat, dikeceng. Nggak susah kok, materi ini nggak susah. Nanti cuman kalian harus nanti ada soal-soal apa sih? Soal-soal yang nyambung sama rumus kelas 10 ya. Yang nyambung sama kelas 10. Bukunya yang aku pakai nanti kita bahas disematin bukunya. Nanti kita bahas pas. Enggak, bisa. Itu 1 dapat dari mana? Apa sayang 1? Apa 1? Ini nilai ini memang kamu ditentuin dari rumus ya. Jadi K-nya itu bisa dipilih dari 0 plus minus 1 plus minus 2. Ini memang udah dari rumus ya. Jadi bebas kamu mau ambil angka berapa ya. Aku mulainya biasa dari 0, 1 sama min 1 gitu. Nanti kalau misalnya yang K sama dengan 1 masuk HP, kita cobain yang K sama dengan 2 gitu. Kalau nggak yang K sama dengan 1 aja udah nggak masuk nih, ngapain kita ngitung K sama dengan 2, udah pasti angkanya lebih gede kan. Ngapain capek-capek gitu kan. Nah ini untuk K sama dengan 1 masuk nggak? Enggak ya. Nggak usah kita hitung ya. Berarti 150 ditambah 360 kan. Berarti 400 lebih gitu kan. Kan pengennya intervalnya 0 sampai 360 aja gitu kan. Iya kan. Kayak sehari ini aja kan. Coba kalau K-nya min 1. K-nya min 1. Kalau K-nya min 1. Berarti ini ganti nih K-nya min 1 nih. Berarti 150 dikurang 360 gitu loh. 150 dikurang 360 kan hasilnya berarti minus ya. Kalau minus berarti kan tidak masuk ke interval sini gitu loh. Oke? Ya udah, berarti jawabannya ya udah ini aja sama yang tadi gitu kan. Nih, HP-nya itu berarti di mana nulis HP-nya nih nggak cukup nih. Kertasnya penuh, weh. Nih HP-nya ya. Nah, nanti jawabannya berarti 30 sama 150. Ya, ini HP-nya nih. HP gitu loh. Ngerti dulu nggak sampai situ? Apa pusing? Yuk kita masuk ke contoh soal berikutnya nih. Kalau masih baringung. Masih baringung. Masih ngangong. Masih ngangong nggak? Tetap anggun dan slay. Yuk slay gitu kan.
Yang bingung coba kita ulang. Kita ulang. Kita cari soal yang lain ya. Jadi rumusnya dihafalin. Kalau nggak hafal rumus gimana? Ya mati. Mati nggak bisa ngerjain. Kuncinya matematika ngapain rumus, say. Gimana cara ngapain rumus? Dengan berlatih ya. Bukan dibawa tidur atau sistem kebut semalam. Nggak bisa. Harus berlatih. Ya. Kalau nggak latihan nggak bisa. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Gimana kalau ada pipian gitu kan? Pipian. Nah, misalnya kayak gini soalnya. Ya. Nanti HP-nya dia sama ya antara 0 sampai 2 pi. Oke, di sini pi itu sebetulnya nilainya berapa? Apakah 22/7? 3,14 gitu? Hah? Ini bukan? Apakah nilai pi adalah ini? Apakah nilai pi adalah itu? Coba menurut kalian itukah? Itukah? Jangan ini ya. Jangan apa tuh? Jangan nyambung sama lingkaran ya. Ini trigonometri sayang. Kalau trigonometri itu pi-nya dalam nanti radian kan, radian berarti dalam derajat gitu kan. Kalau ini kan senti, ya ini satuan senti. Jadi jangan ingat ke lingkaran gitu ya. Jadi kalau trigonometri pi-nya beda sama lingkaran. Jangan kalian isi 22/7 atau 3,14. Waduh, emang kita mau ngitung diameter lingkaran gitu? Pi di sini 180 derajat ya. Nah, ini kalian harus tahu juga nih ya. Ada yang baru tahu? Atau udah tahu? Nah, terus gimana nih cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya sama aja kayak tadi. Kalau ini udah gampang banget kalau ini. Udah sama-sama sin nih ya. Udah sama-sama sin nih. Tinggal ilangin aja sinnya ya. Tinggal masuk ke rumus ya. Nah, kalau udah kayak gini enak. Kalau kayak gini, kalau kayak tadi kan kita harus nyari dulu nih, beda ini. Kalau sin X adalah setengah gitu kan, kita harus nyari dulu nih setengah tuh sin berapa gitu kan. Harus dicari dulu kan. Kalau ini mah udah ada sinnya, sin berapa gitu loh. Bisa hilang langsung ya. Bisa hilang langsung. Jadi langsung tulisnya kayak gini. X sama dengan gitu ya. 2pi/10 ya. Ditambah, oke. Kalau dalam pi, ininya juga dalam pi ya. Nah, aku tanya dulu nih, kalau pi-nya 180 berarti kalau 360 berapa pi dong? Berapa pi? Coba, kalian pada tahu dulu nggak? Ada buku CPNS kedinasan, ada di keranjang. Di scroll aja paling bawah, say. Di scroll aja paling bawah. Kalau mau di-spill nanti malaman, paling jam 9 aku. Ada kosong waktunya. Say. CPNS tuh 69, keranjang 69 dilihat tuh, 69 ya. 69, 68, 67 CPNS, oke. Kedinasannya 63 sama 65. Itu udah full pembahasan ya. Berapa 360 berarti adalah berapa pi? Iya, 2 pi ya, tentu aja, betul nggak? Kan 2 kalinya ini ya. Nah, ini aku ganti gitu K-nya. Berarti ini bisa ditulis juga menjadi K dikali 2 pi, betul tidak? Nah, K dikali 2 pi. Ini paham dulu nggak sampai sini? Jadi si 360-nya aku ganti dalam pi. Karena kan nanti jawabannya pengennya dalam pi gitu kan. Kalau soalnya ini dalam pi, biasanya kalau soalnya ini dalam pi, biasanya jawaban di PG-nya tuh pi juga gitu ya. Oke? Coba paham dulu nggak sampai sini? Udah mulai cekot-cekot. Aduh, masa udah baru segini udah cekot-cekot sih kalian mah. Gimana sih? Primbon Jawa. Waduh, aku nggak punya primbon Jawa. Foto itu primbon Jawa. Opo to primbon Jawa. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah pada paham, ya. Ini mah tinggal dikerjain aja K-nya. Yuk kita masukin lagi K-nya 0 gitu kan. Kayak gitu lagi aja ngerjainnya mah. X-nya berapa gitu kan? 2pi/10 ya. Ditambah 0 kan, ini 0 dikali sesuatu ya, 0 gitu kan. Berarti jawabannya adalah ini bisa diperkecil ya. pi/5 gitu kan. pi/5 ada nggak antara 0 sampai 2 pi? Oh, ada dong gitu kan. Contreng. Coba kita cobain satu ya, K-nya 1 ya. Coba kalian yang hitung coba, bisa nggak? Bisa nggak? Apakah masuk atau tidak? Apakah masuk atau tidak?
Gunanya buat apa? Buat apa coba? Buat apa? Terus kamu sekolah buat apa? Ini pertanyaan orang yang gak suka matematika pasti. Terus gunanya buat apa? Guna lah nanti kalau kerjanya di pelayaran. Rumus-rumus trigonometri ini kepake ya. Tergantung pekerjaannya tuh. Kalau cuma dagang di pasar ya nggak akan kepake lah. Masa kita dagang di pasar pakai sin cos? Aduh, gimana toh? Ya tergantung pekerjaannya. Kalau mau jadi pengusaha apa gitu kan, misalnya buka McDonald ya nggak mungkin pakai ginian gitu kan? Oke, ini untuk K1 berapa hasilnya? Berarti 2pi per 10 ditambah, K-nya kamu ganti jadi 1 ya. 1 kali 2pi gitu loh. Ini berarti kan hubungannya sama pecahan. Nah kalian bisa kan ngerjain pecahannya? 12 atau 14? 12 atau 14 apaan? Oh sama aja say, buku rumus itu. Sama aja kalau buku rumus mah. Sama saja kamu beli apa aja, sama aja. Soalnya merek cuma beda merek aja, isiannya sama lengkap kok. Ini pada bisa nggak ngitung gini? Aduh, pada macet ini. Astaga. Ini kali ya. Ini kali. Yang nggak paham di bagian belah mana? Yang nggak paham. Ini sampai sini, step sini coba. Step sini dulu nih. Bisa dapat ini udah pada paham kan? Tinggal dimasukin ke rumus. Ini berarti tinggal ngitung ini kan kalian pusingnya. Nah ini kan berhubungan sama pecahan berarti nih. Kalian berarti macetnya bukan trigonometri, ini pecahannya nih. Ya. Pecahannya. Break dulu, baru juga mulai kok break. Yuk kita kerjain ya. Ini kamu tinggal lihat aja 2 per 10 pi. Atau aku perkecil ya. Berarti 1 per 5 pi ditambah 2 pi gitu loh. Pi sama-sama pi ya. Aku lihat angkanya aja nih, angkanya. 1/5 ditambah 2. Berapa adik-adik? Yo kalau kalian pusing sama pi, ini kan kayak aljabar aja gitu. Kalau ada pi-nya simpen di luar ya. Simpen di sebelah belakang aja. Kita fokusnya ke 1/5 ditambah 2. 1/5 tambah 2 berapa sih? 1/5 ditambah 2 sama dengan. Berapa? Kalau mau disambungin langsung bisa ya. 2, 1/5 nih. Kalau mau dijadiin pecahan biasa berarti ini kamu kaliin aja nih. Berarti 10, 11 per 5 gitu loh. Ya, 11 per 5. Ya, dikali aja ini 5 kali 2-nya. 1 tambah 10 berarti 11 per 5 gitu ya. Atau ini tulis saya 21/5 aja ya. 21/5 aja. 21/5 berarti lebih ada di sini nggak? Ada di interval sini nggak? Ada nggak di interval sini? 21/5 ada nggak? Masuk nggak menurut kalian? Enggak ya, ini 2, sekian gitu kan. 2, sekian pi gitu kan. Udah pasti nggak masuk ya. Ya udah, kita lewat. Kita cobain K adalah min 1 ya. Oke, min 1. 2 pi per 10 ditambah min 1 dikali 2 pi. Nggak pusing kok, ini tinggal ditulis aja nilai K-nya dimasukin. Jadi begitu masuk ke rumus, ini tinggal K-nya dimasukin aja. Nilai K-nya 0, K-nya 1, K-nya min 1 gitu loh. Aduh, masa sih bingung gini? Ini kita perkecil ya, berarti pi per 5 dikurang gitu kan. 2 pi ya. Oke. Berarti 1/5 dikurang 2, bacanya gitu loh. Ya, kalau biar nggak pusing sama pipiannya itu. 1/5 dikurang 2, berapa nih? Nah, pakai cara tadi aja kaliin ya. 5 kali 2 berapa? 10. 1 kurang 10 berapa? 1 kurang 10. Min 9 per 5 gitu kan. Nah, ini negatif ya. Ada pi-nya. Min 9 per 5. Min 9 per 5. Ada nggak di sini? Masuk nggak? Minus nggak masuk, dia mulai dari 0 nih intervalnya. Ya udah berarti ini bukan juga jawabannya gitu loh. Coba sampai sini dulu aku ngecop-cop sendiri, kalian pada ngerti apa nggak sih? Ruwet apanya? Nanti ada yang lebih ruwet. Ini mah belum ruwet, ini caranya aja yang cara ngotretnya yang panjang gitu kan. Kalau kalian udah ngitungnya udah cepet mah ini mah sat kelar.
Kalau masih belajar ya harus mau berproses lah, ngerjain panjang-panjang, pengennya instan aja, carcep aja. Carcep tapi nanti bingung carcepnya digunain buat rumus yang mana, udah pusing gitu kan. Kalau udah ngerti, kita masuk ke rumus kedua ya, karena rumusnya kan ini baru rumus ke-1 nih, ya. Ini baru rumus ke-1 gitu ya. Ini aku tulis aja dalam pi kali ya rumusnya ya, bentar. X adalah alfa ditambah K dikali 2pi. Nah, ini kalau dalam pi nanti rumusnya berubah menjadi pi min alfa ditambah K dikali 2pi. Langsung cara singkat. Nggak ada cara singkat. Cara singkat gimana? Pengen yang instan aja. Kagak ada. Cara ini mah cara instannya gimana? Harus dicobain satu-satu. Kalau kalian pusing hitung pi kayak gini, ini bisa pakai cara lain ya. Caranya gimana? Diubah ke derajat. Ubah aja ke derajat. Nanti begitu dapat hasilnya. Nih gini aku ajain ya. Kalau kalian bingung sama pi, papi gini. Pi. Misalnya nggak hafal rumusnya nih. Kita rubah aja ke dalam derajat ya. Berapa nih? 2 dikali 180 dibagi 10 ya. Jadi pi itu nilainya kan tadi 180 derajat ya. Oke? Gitu ya. Oke, aku ganti aja ya. Ini pakai cara lain. Menurut kalian lebih gampang yang mana gitu ya. Nah, ini tinggal dihilangin aja sin-nya. Berarti tinggal dihitung aja ya. Berarti 36 ya. Gitu kan. Ditambah K dikali 360 ya. Jadi ini muncul gitu. Gampangnya tuh ini tinggal dicoret. Tapi begitu hilang sin-nya. Ini tuh muncul gitu loh. Ini tuh dimunculkan ya. Nah, nih ikutin rumusnya. Muncul K dikali 360. Ya kalau belajar kayak gini nggak bisa kalian nyimak doang, harus ikutan nulis. Ya iyalah lupa lagi. Emang lagi nonton sinetron. Aku kalau bilang kalau tiap nge-live matematika nggak bisa cuma nyimak doang, keluar live juga lupa lagi mau materi apapun. Harus ikutan ngotret, ikutan belajar, ikutan ngitung minimal gitu kan. Oke, nah ini kalau misalnya udah kayak gini, nah tadi kerjain kayak biasa aja ya. Jadi nanti kamu ingetin, tadi intervalnya berapa sih? Intervalnya 0 sampai 2pi gitu kan. Nah, nanti tinggal di 0 sampai 360 berarti kan. 0 sampai 360. Nah, tinggal dicari aja nih untuk K-nya 0. Misalnya kan X-nya berapa. Untuk K-nya 1, X-nya berapa gitu ya. Ya, lakukan hal yang sama ya. Gitu. Nanti tinggal diubah aja nih. Misalnya 36 berapa pi sih? Nah, cara ngubahnya gini. 36 dibagi 180 dikali pi gitu. Ya, kalau misalnya nggak mau ketemu pipian gitu, tinggal hasil akhirnya aja kamu rubah menjadi pi. Caranya gimana? Ya 36 dibagi 180 dikali pi. 36 bagi 180 itu 1/5 gitu loh. Jadi hasilnya 1/5 pi gitu. Ya, menurut kalian lebih gampang yang mana? Dalam pi atau mau hitung dalam derajat? Mau dalam pi atau dalam derajat nih enaknya? MTK dasar besok say. MTK dasar ini lagi ini lagi belajar kelas 11 ya. Kelas 11. Aduh, induksi yang gini aja. Yang gini dulu, induksi itu lebih susah lagi ya. Induksi mah nggak bisa di live ya. Nggak bisa. Harus via Zoom ya. Nggak bisa diginian induksi. Wah, induksi malah lebih susah lagi itu ya. Oke? Kita lanjutin yang keduanya ya. Kita kerjain yang keduanya. Oke? Lebih gampang yang mana nih? Lebih gampang yang mana? Kalau pi lebih sederhana. Ya derajat bebas gimana kalian aja ya. Oke, gimana kalian aja caranya mau yang mana? Kalau mau pakai derajat berarti kita masuk ke rumus kedua ya. Rumus kedua nih. Ya. 180 dikurang alfa. Berarti alfanya tadi berapa alfanya? Alfanya itu ini kan 36. Nah, alfanya itu 36. Jadi tinggal 180 dikurangi 36. Ditambah K dikali 360. Gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk ngitung itunya, ini sorry, sin-nya udah hilang. Nah, ini tinggal dimasukin aja untuk K-nya 0 berapa gitu kan. Kalau K-nya 0, X-nya berapa ya. Kalau K-nya 0 berarti K-nya diganti 0 ya.
Nah, hasilnya 180 kurang 36 aja berapa tuh? Coba kalian yang hitung nih, berapa untuk K-nya 0? Kalau kalian ngerti, coba. Aku pengen ambil minum dulu nih. Mau ambil minum. Berapa? Makasih. Ampun, ngasih apa itu? Lucu banget. Ih, kalau mau nge-SS gift-nya nggak pernah ke-shoot, Kalau Kak Nyano berapa adik-adikku? Ayo, berapa? 180 kurang 36. 180 kurang 36, berapa? 180 kurang 36. Berapa? Berapa? 144. 144 ya? Iya benar? 144 ya. Oke? Nah, ini cara rubahnya nanti tinggal diubahnya kayak gini. 144 dibagi 180 dikali pi gitu loh. Kalau misalnya jawabannya pengen dalam pi ya. Kalau K-nya 1, ini K-nya 1 sebetulnya bisa dilihat dari sini ya. Ini kan hasilnya 360 nih. 360 ditambah ini gitu kan udah pasti lebih daripada 360, betul nggak? Ya, sebetulnya untuk K-nya 1 nggak usah diotat juga bisa ya. Kita lihat aja. Ya. K-nya 1 diganti ya 360 ya. K-nya 1, ini bisa dilihat nih kalau K-nya 1 tinggal diganti aja ya. Diganti. Maksudnya kamu di dalam pikiran aja gitu, nggak usah diotak juga bisa kan. 360 ditambah sesuatu gitu kan. Ininya sesuatunya 144 pasti udah lebih kan. Ya udah K-nya 1 nggak usah dimasukin ya. Udah pasti nggak mungkin masuk HP. Untuk K-nya min 1 nih kita cobain ya. Kalau K-nya min 1 berarti 144 dikurang 360 gitu. Nah, menurut kalian masuk nggak? 144 dikurang 360. Ya, berapa tuh? Aduh, yang kayak gini ribet, dibilang ribet yang kayak gini. Aduh, belum tahu aja loh soal-soal yang lain ya. Ada yang lebih ribet, ini masih dasar banget ini untuk persamaan trigonometri. Berapa nih hasilnya? Minus ya, oke? Nah, berarti jawabannya cuman yang ini ya. Jadi HP-nya adalah 144 sama berapa tadi? 144 sama berapa tuh? Sama berapa sih tadi? Kok jadi lupa ya? Berapa? Oh 11. 11 per 5 pi. Ini kalau diubah ke pi, ya belum diubah ke pi nih. 144 diubah ke pi berapa nih? Kita perkecil ya. Pengennya jawabannya dalam pi. Ya, tadi itu 11 per 5 pi yang pertama atau 21. Oh, jawaban yang pertama pi per 5. Pi per 5 ya. Satu lagi ada nih. Ini nih. Tinggal diubah aja nih 144 dibagi 180 berapa sih? Coba 144 180 itu kelipatan dibagi 72 ya, dibagi 36 ya? Dibagi 36 ya nggak sih? Dibagi 36. Ini masih persamaan trigonometri dasar sayang. Aduh, ada soal-soal yang lebih ribet. Kalian nggak pahamnya di mana sih? Iya, dibagi 36 ya. Dibagi 36 ini 4 per 180 dibagi 36. 4 per 5 pi ya. Nah. Ya. Gitu. Oke. Yang nggak pahamnya di mana, say. Aduh, gimana ini? Aduh, baru soalnya begini udah menyerah semua ya. Soalnya ada yang lebih ribet, say. Ini masih soal dasar banget. Nanti udah panjang nian gitu. Ya, udah panjang nian. Gimana ini? Coba kita jangan dulu ke pi ya. Oke, aku kasih soalnya yang derajat dulu deh nih. Ya, misalnya kayak gini. Nih, yang baru nimbrung coba mana suaranya? Nuro. Iya, tinggal dimasukin aja ke rumah. Iya, kalau kelas 10 memang belum. Sebetulnya ini juga materi nanti materi kelas 11 awal sih. Ini sebetulnya kalau kurikulum dulu tahun kemarin ini tuh kelas 10 sebetulnya. Cuman dirubah-rubah ya, berubah begitu kurikulumnya. Ya, jadi ini gini nih cara ngerjainnya. Ini misalnya ada sin X adalah setengah akar 3 gitu. Ditanya nyari nilai X-nya nih, himpunan penyelesaiannya X-nya berapa sih gitu kan.
Biasanya di soalnya dikasih rentangnya ya. X-nya itu pengennya jawabannya antara 0 sampai 360 gitu. Ya. Biasanya gitu ya. Nah ini langkah pertama gimana? Nah ini rumusnya yang kalian harus hafal ya. Nanti kita coba. Nah langkah pertama gimana? Kita samain dulu nih. Kalau misalnya ditanyanya sin, di kiri ini sin. Nah ini yang di kanan ini diubah menjadi sin. Coba kalian tahu dulu nggak sin berapa setengah akar 3? Ada yang tahu? Apa pada nggak tahu? Pada bingung? Nyontek dulu tabel keramat dong. Tabel keramatnya mana? Mana sih tabel keramat? Kemana tabel keramat teh? Oh ini dia. Nih coba. Tuh udah ada tabelnya, bisa bacanya nggak? Ada tabelnya, kalian bisa bacanya nggak pertanyaannya itu? kadang ada tabelnya juga kagak tahu gimana cara bacanya gitu loh. Cara bacanya juga bingung gitu. Gimana cara bacanya? Ya dilihat nih sin ya. Hasilnya setengah akar 3 mana? Nah ini nih setengah akar 3 berarti 60 derajat. Oke, sampai situnya paham dulu nggak? Ya. Jadi langkah pertama itu, jika di sebelah kirinya soalnya sin, di kanan diubah menjadi sin gitu. Nanti beda lagi, misalnya ada soal nih, cos X adalah 1 misalnya. Nah, berarti kamu harus cari gitu kan, nilai cos berapa sih yang hasilnya 1? Ya lihat di tabel ya, makanya tabelnya juga harus dihafalin. Nilai cos berapa yang hasilnya 1 gitu kan? Gitu ya. Ngerti ya? Jadi langkah pertamanya itu dulu ya, yang kalian harus pahami. Paham dulu sampai sini? Coba yang nggak paham siapa? Yang nggak paham coba komen-komen, yang udah ngerti boleh ngerjain ya. Aku udah bilang kalau live aku, kalian kalau cuma nyimak aja akan lupa. Aku yakin akan lupa ya. Kamu sembari nyatet atau sembari ngitung atau sembari ikut ngerjain kalau udah ngerti. Itu lebih baik ya. Ya karena ini ilmu yang harus dipraktekin gitu, bukan ilmu yang diliatin gitu kan. Diliatin terus aku langsung besok bisa gitu, ya nggak bisa loh. Nah ini sinnya udah hilang ya. Nah aku hilangin sinnya ya, aku hilangin sinnya nih. Tapi begitu hilang sinnya ya, jadi sinnya aku hilangin, tulis di bawah tuh seperti ini. Nah muncul rumus nih, rumusnya itu muncul. Nah kamu harus hafalin rumusnya. Mana tadi rumus? Oh ini. Nah rumusnya yang derajat dulu aja ya, kita belajarnya ya satu-satu biar pada paham dulu gitu kan. Nah ini alfanya 60 derajat. Jadi alfanya itu 60 derajat ya adik-adik ya. Paham? Kalau ikutin rumus kan sin X adalah sin alfa gitu kan. Berarti alfanya itu adalah 60 derajat kan? Betul? Nah ini tinggal dimasukin aja. X adalah 60 ditambah K dikali 360 ya. Tinggal ditulis aja nih. Nah seperti ini. Gitu loh stepnya. Step by step. Jadi nyanyi. Step by step. Udah paham sampai sini ya? Ini ngikutin rumus dari mana muncul K-nya? Yaitu dari rumus. Makanya rumusnya harus hafal. Lalu langkah berikutnya gimana? Nah nilai K ini kamu boleh pilih ya. Aku belum tulisin. K. Nah K-nya itu dipilih bilangan bulat dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya gitu ya. Nah ini nanti dicobain satu-satu gitu. Menurut kalian mana sih yang masuk ke interval yang dituju gitu kan? Ini kan pengen jawaban X-nya antara 0 sampai 360, nggak boleh kurang dari 0, nggak boleh lebih dari 0, tapi nggak boleh kurang dari 360 gitu kan? Ya. Oke, yuk kita mulai untuk K-nya 0 dulu. Coba kalian yang ngerjain kalau K-nya 0. Jadi ketika kita substitusi K-nya 0, berapa sih nilai X-nya? Coba, ada bisa dulu nggak? Coba, yuk. Berapa? Aduh, akar. Kenapa kamu musuhan sama akar juga? Kayak kalian mah semua aja dimusuhin di matematika. Bingung. Bingung, aku bingung. Kalian semua dimusuhin ya, semua aja dimusuhin ya. Aduh, materi apa aja dimusuhin. Ntar aku nyalain lampu dulu. Ini masih soal dasar size. Nanti ada soal yang belibetnya ada. Ya memang matematika itu kan memang ada yang dari gampang, ada yang soal susahnya gitu kan. Ini masih dasar banget. Yang gini-gininya kudu ngerti dulu ya. Iya, berarti X-nya berapa? Ya tinggal dimasukin aja kan. Berarti 60 ditambah 0 dikali 360 gitu kan. 0 dikali apapun ya 0 gitu kan. Ini habis ya, nggak ada. Jadi jawabannya adalah 60 ya. Udah paham sampai situnya?
Nah, untuk K sama dengan 1, misalnya kamu nggak mau ngotret nih, males gitu kan, ya diotakin aja gitu ya. Diotakin aja gitu nih. 60 ditambah 1 kali 360. Nah, apakah masuk ke himpunan ini? 360, ininya udah 360 loh. Ditambah 60, nah kira-kira masuk ke HP-nya nggak? Yang ini tadi udah masuk ya, yang 60 ya. Yang 60 udah masuk. Nah, yang kedua untuk K-nya sama dengan 1, masuk nggak? Masuk enggak? Ngomong apa sih si ibu teh cina bahasa alien? Belajar apa itu teh? Apakah masuk? Apakah tidak? Iya, ini kan hasilnya berarti 420 ya, kalau dihitung kan. Nah, ini kan berarti nggak masuk ya. Kan pengennya jawabannya dari 0 sampai 360 gitu loh. Ya udah, berarti ini nggak masuk gitu loh. Paham sampai sini? Nah, kalau kita lanjutin nih, K sama dengan 2, apakah mungkin K sama dengan 2 masuk? Ini K sama dengan 1 aja udah nggak masuk gitu loh. Kalau kita hitung X-nya dimasuki, K-nya dimasukin 2, berarti kan 2 dikali 360 nih. Tuh angkanya lebih besar lagi, betul nggak? Iya, makanya nggak usah dilanjutin untuk K sama dengan 2 gitu loh ya. Nah, kita pas aja gitu ya. Karena kan K sama dengan 1 aja udah nggak masuk gitu. Coba kita cobain ke K sama dengan -1. Apakah masuk? Menurut kalian masuk nggak? Menurut kalian masuk tidak untuk K sama dengan -1? Ini materi persamaan trigonometri, say. Persamaan trigonometri ya buat anak kelas 11. Enggak ya, enggak. Karena kenapa? Kalau kita masukin -1 berarti -1 dikali 360 berarti hasilnya 60 dikurangi 360 gitu kan? Berarti hasilnya -330. Ya udah nggak mungkin. Kan pengennya antara 0 sampai 360. Ya udah, jawabannya baru 1 ya. Kan ini baru 1 rumus. Kamu harus nuruninnya 2 rumus. Ini baru 1 rumus gitu. Itu baru 1 rumus ya. Ntar aku tipek dulu yang ini. Kita lanjut rumus kedua. Rumus kedua. Ya. Udah paham dulu nggak sampai sini? Siapa yang belum paham coba komen dulu. Nggak paham nih belah mana sih? Tinggal dimasuk-masukin doang. Langkah pertama tinggal disamain dulu nih sin sama dengan sin apa gitu kan. Kalau udah sama tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Gitu kan. Ya rumus keduanya ingetin aja. Si alfa ini tuh diganti gitu. Alfanya itu diganti. Jadi 180 dikurang alfa ya. Tinggal gitu doang. Jangan semua dibikin ribet lah. Masih banyak yang lebih ribet daripada ini. Masih banyak lebih ribet daripada ini. Ya, kan udah SMA ya memang gitu. Apalagi ke IPA gitu kan. Ya, kalau nggak ribet mah judulnya bukan matematika atuh. Nah, ini tinggal dimasukin aja rumus. Ininya ya, tinggal dimunculin aja. Berarti alfanya kita ganti ya, tadi 60 derajat. Berapa tuh 180 dikurang 60. Nah, coba nih kalian yang cari ah. Kalau K-nya 1 berapa nih? Masuk nggak? K-nya 0, sorry. Kalau K-nya 0, yuk kita mulai lagi. K-nya 0, X-nya ada nggak? Untuk K-nya 1, untuk K-nya -1. Ikutan ngotret atau di rumah. Jangan nyimak baik. Nyimak aja. Kenapa bisa jadi 60? Apanya saya jadi 60? Jawabannya. Ya kan ini kayak ini nggak masuk. Karena ini hasilnya 420 nih. Ini ada intervalnya. Intervalnya itu 0 sampai 360 kan. Kalau misalnya jawabannya di luar interval ini. Kan ini 420 itu di luar ini. Ya. Ini bacanya itu jadi jawabannya harus antara 0 sampai 360 gitu loh. Paling besarnya 360, paling kecilnya angka 0. Nah ini udah lebih, kalau udah lebih ya nggak bisa. Ini jawabannya minus, ya nggak bisa juga kan. Gitu. Ya. Oke. Nah untuk K-nya 0 berapa nih nilai X-nya? Coba kita hitung yuk. Berapa? 120. Bener nggak? Ya. Kalau untuk K-nya 1 berapa? Kan 120 ditambah 0 dikali sesuatu gitu ya. Pasti ditambah 0 gitu kan. Ini udah masuk. Yang K-nya mana dengan 1? 120 ditambah 360 gitu kan.
480 nggak masuk ya. Oke. Satu lagi 120 dikurangi 360 ini minus 240 nggak masuk juga gitu ya. Jadi HP-nya yang ini nih sama yang ini tadi gitu loh. HP-nya adalah 60 dan 120. Coba paham dulu nggak sampai sini? Ada yang udah mual-mual? Oh, itu ada tabel Nurul. Tabel nih dihafalin atuh. Makanya harus kalau belajar trigonometri harus hafal inilah. Harus hafal tabel ini ya. Nih, lihat tabelnya. Setengah akar 3 sin berapa dilihat ya. Makanya harus tahu dulu rumusnya ya. Oke, itu rumus sin ya. Nah, untuk cos gimana? Untuk kok. Jadi kalau rumus sin nih tinggal hafalin aja ininya aja nih. Ininya alfa ditambah 360 gitu ya kuncinya. Terus yang rumus keduanya 180 dikurang alfa ditambah ininya sama kan? Ya. Nah, kalau cos itu tinggal diganti aja yang satu plus alfa, yang keduanya min alfa gitu loh. Coba kita cobain kerjain yang cos ya. Masih ada yang bingung di sini? Masih ada yang bingung nggak? Kita masuk ke yang cos ya. Cos. Bingung karena berat. Materi kelas 11. Ya, ini nih tabelnya ini saya tabel no. Ya. Kita masuk ke yang cos ya kalau udah paham. Kosan, cos mana cos? Ntar lagi nyari soal. Yuk kita masuk ke soal cos. Kok pakai koma salah? Nah, misalnya gini. Oke. Gimana nih caranya? Iya harus dihitung pakai kedua rumusnya ya. Iya harus dipakai. Ya sin kayak gitu terus sayang. Tadi sin udah 3 kali aku ngebahas. Udah 3 kali say. Udah kayaknya udah. Udah mumet. Sin udah 3 kali say. Udah 3 kali ya kita membahas. Kita masuk ke cos aja ya biar beda. Biar beda ke soalnya ya. Kenapa ampun sini? Gampang banget kok. Apa sih bingungnya? Tinggal dimasukin ke rumus aja. Cuman ini karena sesuatu yang baru jadi kalian ngelihatnya kayak susah gitu loh. Kalau udah dikerjain mah gampang. Yuk kita cari seperti aku bilang tadi kalau di sininya cos, di sebelah kanan kita ubah menjadi cos. Kan judulnya juga persamaan trigonometri. Kalau persamaan eksponen itu kan misalnya persamaan eksponen logaritma gitu kan. Misalnya kita masuk ke persamaan logaritma gitu kan. Misalnya log 3 adalah 1. Nah ini kan yang satunya ini diubah menjadi log juga gitu ya. Nah, sama ini juga trigonometri. Jadi misalnya kalau sebelah kirinya cos ya kanannya diubah jadi cos gitu. Mana nih si tabel keramat? Atau kalian udah hafal? Coba lihat tabel keramat dulu. Jawabannya nggak boleh pakai Excel. Kayaknya nggak tahu ya. Kalau emangnya sekolahnya bisa pakai Excel bawa komputer ke sekolah gitu? Iya nanti di YouTube ada judulnya persamaan trigonometri ya. Coba berapa nih? Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Coba kalian lihat tabelnya bisa nggak? Bisa bacanya nggak berapa derajat? Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Nge-lag gak sih di kalian? Pakai Excel. Ini kan nanti kalau di ujian emang pakai Excel yang nggak bisa, Mbak. Kalau PR di rumah bisa pakai Excel kayaknya ya. Pakai program ya. Nanti keluar grafiknya. Berapa? Nih lihat nih, bisa ngelihatnya nggak? Ini kita mau nyari setengah akar 2 itu cos berapa gitu loh. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Lihat di cos nih, ya. Ini kan sin cos tangan gitu. Ini cos nih. 1 setengah akar 3. Oh, ini setengah akar 2 di sini. Berarti 45 gitu loh. Ini tinggal diubah aja. Cos X adalah cos 45 gitu loh. Udah paham belum sampai step sininya? Jadi kita akan masuk persamaan trigonometri. Jadi kalau di sebelah kirinya cos, di sebelah kanan diubah menjadi cos. Begitu adik-adikku.
Sampai situ udah ngerti belum? Siapa nih yang baru join? Telat banget. Nggak apa-apa sih baru join juga ya, tinggal nyimak yang ini aja kan, lanjut. Tadi kita baru belajar yang sin kan, sekarang belajar yang cos sama aja. Nah begitu cosnya hilang nih, kita tulis di bawah misalnya X adalah 45. Nah kalian nggak boleh nulisnya gini doang gitu, nggak boleh ya. Harus ada embel-embel belakangnya. Nah ini tinggal ditambahin aja nih ya. Jadi ini tuh alfanya, betul? Kan cos, rumusnya itu cos X adalah cos alfa. Cos X adalah cos alfa gitu kan. Begitu cosnya hilang nih, X sama dengan alfa ditambah, nah ikutin aja. Ditambah K dikali 360 gitu loh. Ya. Oke, udah paham sampai step sini? Oh, masih ada yang bingung ini? Aduh, ini masih soal awal ya. Masih ada soal-soal lain yang lebih belibet ya, belibet. Oke? Oke, kalau udah paham, ya ini kan ada dua, nanti kejadian satu-satu, say, sabar dong. Ini baru kerjain satu, say. Nanti kalau soal langsung dua nanti pusing. Yuk, kalau udah sini mulai langsung masukin K-nya 0, K-nya 1 gitu ya. K-nya 0 berapa nih? Coba. K-nya 0, X-nya berapa? Tinggal dihitung, say. K-nya dimasukin 0, 45 ditambah 0 dikali 360 gitu loh, ya. Berapa tuh hasilnya? Ini sesuatu dikali 0 kan pasti 0, ya kan? Berarti 45. 45 ada di sini. 2pi itu 360 ya kalau kalian bingung. Kalau ada pi-pian diganti aja di soalnya gitu ya, jadi derajat. Pi itu adalah 180 ya, jangan nyambung ke lingkaran ya. Ini trigonometri, beda. Trigonometri itu berhubungan dengan sudut. Kalau lingkaran berhubungan sama ukuran satuan ya, sentimeter. Oke, paham sampai sini dulu nggak step pertama? Nah ini yang dicontreng gitu kalau masuk ke sini ya. Intervalnya kan pengennya 0 sampai 360, berarti 45 ini masuk kan? Ya, oke. Nah untuk K-nya 1 coba, menurut kalian masuk gak? Coba diterawang, dipahami. Kira-kira kalau K-nya 1 masuk gak? Pi 360 enggak, say, 180 pi mah. Silakan di Google ya, di Google. Kalau ragu-ragu di Google aja ya, say. Pi itu 180 bukan 2 pi. Masuk gak K-nya sama 1? Kalau K-nya 1 masuk gak? Iya, kan ini tinggal dilihat aja nih. 1 dikali 360 ditambah 45 udah pasti lebih, betul nggak? Ininya aja K-nya kalau 1 360 kan, tambahin ini lagi. Wah, udah pasti di luar sini ya. Ya udah nggak usah dihitung ya. Loncat aja. K2 nggak mungkin. Berarti kita masukin min 1 ya. Kalau min 1 berapa? Masuk gak kira-kira? Kalau min 1 masuk gak? Min 1 masuk tidak. Ini nggak susah kok, cuman memang caranya aja yang agak panjang dikit ya. Tapi nggak susah kok, kalau ketemu soal-soal seperti ini kalian pasti bisa ngerjain ya. Berapa? Minus ya, jawabannya minus. Kan minus 360 ditambah 45, berarti jawabannya minus sekian gitu kan. Ya udah lewat, berarti jawabannya ini ya, baru 1. Yuk kita lanjut. Yang rumus kedua ya. Ini kan tadi rumus ke-1 nih. Rumus 1 gitu kan. Sekarang kita masuk ke rumus kedua. Ya. Rumus kedua apa? Tadi kalau cos itu misalnya ini alfa. Ini kan tadi alfanya ya. Nah rumus kedua itu tinggal diganti aja min alfa. Jadi kamu bikin min 45 gitu ya. Min 45 ditambah K dikali 360 gitu. Sama kayak rumus pertama ini nih. Coba aku kotakin deh. Nah, sama kayak gini, cuma diganti aja jadi minus. Nah, gitu loh. Ya. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Jadi untuk K-nya 0, kira-kira masuk gak? Nah, kalau udah depannya minus ini agak berbeda nih. Coba. Kalau K-nya 0, apakah masuk? Masuk kemana, Cina? Masuk kemana kita? Masuk KG. Apakah masuk? Apakah tidak masuk?
Enggak ya? Ih, pada pinter semua nih. Udah mulai connect nih. Kayaknya 0 udah pasti nggak masuk ya. Karena kan minus 45 ditambah 0 gitu kan. 0 dikali sesuatu ya 0 gitu kan. Berarti ini minus kan? Ya enggak gitu kan. Coba kita cobain 1 yuk. 1. Apakah 1 masuk? Berapa hasilnya kalau masuk? Kalau enggak berapa gitu ya. So, kalian yang belajar atau aku terus yang jawab capek deh. Nanti aku terus yang pinter gitu kan. Kapan kalian pinternya? Masuk gak? Ya kalau dihitung, saya dihitung ya. Minus 45 ditambah 1 kali 360 gitu loh. Nah, berapa nih? Berarti minus 45 ditambah 360. Nah, dihitung berapa? 360 minus 45 tambah 360. 360 dikurang 45 gitu. 360 dikurang 45 berapa? 360 dikurang 45. 360 dikurang 45. Jawabannya masuk gak masuk? Enggak, say. Jawabannya itu gini. Ini nih, jawabannya kayak gini. Ya, kalau masuk tuh jadi kita contreng nih, nanti ditulis lagi. Gitu loh. Nih, nanti soalnya kayak gini, say. Masuk gak masuk. Gini soalnya nih, kayak gini nih nanti nih. Nah, jawabannya tuh gini. Nah, kayak gini, say. Astaga. Maksud jawabannya masuk gak masuk sih? Maksudnya angkanya gitu. Ada nggak? Ada nggak gitu angkanya? Ini HP-nya udah dapat kita di atas nanti ditulis di bawah gini nih. 45, gitu apa gitu. Nanti kita cari lagi ya. Masa tulisan jawabannya masuk, nggak masuk gitu. Ya enggak lah, masuk gak masuk. Masa jawabannya ABC-nya cuma masuk gak masuk? Masuk ya ini, oke. Dah, berarti tulis ini 315 nih udah masuk nih. Yuk kita cobain karena K-nya 1 masuk nih, kita cobain 2 ya. Apakah 2 masuk? Cobain dulu ya. Aduh, kalian teh sok lucu deh. Ya nggak apa-apa nanya ya daripada sesat kan. Daripada sesat di jalan nanti kalian jawabannya kalau esai masuk nggak masuk gitu. Malah disalahin sama gurunya. Jawabannya nanti yang masuk itu kamu tulis HP-nya diulang di bawah ditulis gitu loh. Nah ini kalau 2 masuk gak? Coba kita hitung ya. 2 kali 360 gitu kan. Berarti ini 720. 720 45. Wah berarti 600 sekian ya. Oh udah gak mungkin ya. Betul gak? 600 sekian ya. Udah gak mungkin. Kita cobain K-1 ya. -1. K-nya -1 nih. Ya, berarti min 45 ditambah -1 kayak 360 gitu kan. Udah min lagi kan. Udah min lagi. Berarti gimana? Minus jawabannya. Nggak mau, nggak ada ya. Nggak usah. Berarti jawabannya cuma ini aja 2 nih gitu. Oke, ngerti dulu nggak? Tuh, udah kelar itu sampai situ. Udah paham belum? Jadi caranya aja yang panjang, tapi sebetulnya ini tinggal dimasukin aja ke rumus gitu loh. Aduh, ribetnya di mana sih? Aduh, kalian mah. Yang bilang ribet berarti males sebenarnya, ya. Cuma pakai kata-kata kamuflase gitu ribet. Padahal ngerjainnya males gitu kan? Males. Rumusnya cuma 2 sayang. Rumusnya tuh cuma 2 aja. Rumusnya cuma 2 ya. 2, cuma kan rumus trigonometri itu ada 3 kan, sin, cos, tangen kan. Nggak usah ngapain rumus, kalian biar bisa latihan aja juga sekitar 20-30 nomor gitu kan. Sebulan 1 hari 1 soal aja. 1 hari 1 soal kamu latihan ya. Sebulan 30 nomor kan pasti udah apa tuh rumus. Ada yang nanya dulu nggak di sini? Coba aku mau lanjut ke berikutnya. Baru 1 soal 1 halaman, iya kan ngejelasin ke kamu, say. Kalau tulisannya kecil-kecil mini gitu kan ngejelasin ke kamunya gimana? Nanti tulisannya kayak semut. Kenapa Kak di K360 saya udah rumusnya. Ini makanya rumusnya udah hafal, harus hafal ya. Harus hafal ya. Kanker otak, lebay kanker otak. Baru juga gini, belum ketemu soal-soal trigonometri di UTBK ya. Kalau di UTBK itu lebih ngejelimet lagi itu soal-soalnya ya. Itu udah benar-benar bahasa alien ya.
Udah benar-benar bahasa alien. Yuk kita next ya kalau kalian udah paham ya. Nomor 5. Lanjutkan perjuangan kita. Kita cari bentuk soal yang lain ya. Misalnya akar 2 dikali sin 3x adalah 1 ya. X-nya antara 0 sampai 180 aja. Ya. Nah ini berapa nih hasilnya? Nah ini ditanya X-nya berapa sih gitu kan. Nah kalau soalnya bentuknya kayak gini gimana dong? Kalau tadi kan katanya kalau sin berapa tadi? Sin berapa angkanya tuh? Nah, misalnya kalau sin apa sama dengan apa, tinggal langsung aja kan, pokoknya cari aja ini sin berapa gitu kan. Nah, kalau soalnya kayak gini gimana dong? Ayo, ada ide? Ngeblur. Jatuh. Bentar, ngeblur. Malah loncat nih HP. Sebentar. HP-nya malah loncat, kaget aku. Ngeblur? Segini ngeblur nggak? Coba. Kameranya sudah lelah, dia tidak mau belajar trigonometri. Ngikutin netizen. Ngikutin netizen ya. Ini gimana? Gimana nih caranya? Nggak tahu. Ini kan pokoknya intinya gimana rumusnya tadi? Rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya pokoknya harus sin adalah berapa gitu kan? Pokoknya harus sin berapa sama dengan apa gitu kan? Kuncinya itu loh. Kuncinya itu ya. Jadi sin apa gitu kan? Ini kan pokoknya rumusnya pengennya sin berapa sama dengan sin berapa gitu kan? Nah ini sin. Jadi di sebelah kiri ini harus diubah menjadi sin aja ya. Nah di sini kita lihat ada apa sih di sini? Sinnya itu ada temennya nih. Oh aduh ada temennya si ini nih. Nah ini kita pindahin aja ya. Boleh kalian bagi kedua ruas? Boleh. Mau dibagi akar 2? Boleh. Mau pindah langsung boleh. Kan ini perkalian ya. Kalau pindah itu jadinya bagi gitu kan. Ya. Nah kayak gini ya. Berarti kita pindah ya. Kalau dibagi berarti jadi 1 per akar 2. Ini sampai sini dulu ngerti nggak? Jadi ikutin rumusnya kan. Pengennya rumusnya sin berapa sama dengan sin berapa gitu kan. Berarti sinnya tuh harus sendirian di sebelah kiri ya. Jadi tidak boleh ada embel-embel angka apapun temennya ya. Nah ini kenapa nggak dipindah yang 3 di sini? Oh nggak bisa. Ini identitasnya si sin ya. Ini sin itu jadi bawa teman dalam ya. Nggak bisa dia dipindah ya. Kalau di dalam sini nggak bisa dipindah. Ini udah orang dalam gitu. Ini udah orang dalam ya. Kalau orang luar masih bisa orang luar. Kalau masih di luar bisa dipindah. Tapi kalau udah di dalamnya sin. Ini nggak bisa kamu langsung pindah jadi di sini. Oh 3-nya pindah lagi per 3 gitu. Nggak bisa ya. Gitu oke. Paham dulu sampai situ? Nah ini 1 per akar 2 gimana nih ngitungnya? Oke kita rasionalin dulu ya. Kalian udah bisa dong belajar rasional. Merasionalkan itu berarti dikali akar 2 per akar 2 ya. Oke. Nah ini akar 2 dikali akar 2. 1 dikali akar 2 berarti 1 akar 2 gitu ya nanti nulisnya. Akar 2 dikali akar 2 itu berarti akar 2 dikali 2. Ya kan? Berarti akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah ya tinggal diganti aja nih. Berarti sin 3x adalah setengah akar 2 gitu. Sampai sini paham dulu nggak? Lihat catatannya. Oh siap laksanakan. Yuk kita lihat tabelnya. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? So kalian yang lihat. Bisa lihat tabelnya nggak? Ayo bisa lihat tabelnya nggak? Sin berapa yang hasilnya? Tes Polri mah tes matematika dasar atuh, atau tes Polri mah nggak akan yang kayak gini-gini ya. Tes Polri MTK dasar nggak ada trigonometri atuh. MTK dasar mah tak ada trigonometri. Bisa lihatnya nggak? Setengah akar 2 itu sin berapa? Dilihat yuk. Setengah akar 2 itu sin 45. Iya, sin 45. Sin 45. Gini loh, ya. Oke? Sampai sini paham? Nah, ini kalau sinnya hilang, jangan lupa kita langsung masuk ke rumus ya. Langsung masukin aja ke rumusnya nih. Sin ini sama dengan sin ini gitu kan. Nah, tinggal kita masukin ke rumus ya. Oke, jadi kalau sinnya hilang, itu muncul K dikali 360 ya. Oke.
Nah ininya ngikutin pokoknya. Ininya tulis lagi gitu loh. Misalnya kalau ininya 3X. Tulis lagi ya. Tinggal ditulis lagi aja. Cuma muncul tambah K dikali 360 gitu loh. Karena fungsi trigonometri itu kan sebetulnya kalau digambar itu nggak berhenti ya. Trigonometri itu kan kayak gini nih. Si intervalnya tuh gini gitu gitu ya. Sampai berapa derajat juga dia berulang terus gitu ya. Jadi makanya ditambahin kayak gini. Ya. Ya memang harus hafal rumus. Hafal rumus trigonometri udah pasti harus hafal ya. Masa udah pusing di sini? Kamu mah dikit-dikit pusing, dikit-dikit pusing. Gimana ini? Gimana? Ini masih soal gampang, size. Yuk kita masukin ya. Kalau kalian mau kita masukin langsung boleh. Kalau mau disederhanain dibagi 3 dulu boleh ya. Terserah gimana kalian aja lah. Aku masukin aja K-nya 0 ya. Nah misalnya 3X itu terusnya berarti 3X adalah 45 ditambah 0 kali sesuatu gitu kan. Berarti 45 aja ya. Berarti X-nya adalah berapa? X-nya adalah bisa nggak nilai X-nya berapa? X-nya berapa ya? Iya tinggal dibagi aja ya. Yang nggak ngerti 3 dikali berapa sih? 45 gitu kan? Atau enggak 45 dibagi 3. Ya jabarnya kudu bisa dong. Ya. Iya X-nya 15. Berarti ada ya di sini ya. Oke kita lanjut ke K-nya adalah 1 ya. K-nya 1. Ya tinggal dihitung aja ini ya. Ya memang harus ngerjainnya kayak gini ya kalau yang ini. Oke tinggal kita hitung. 45 tambah 360 berapa tuh? 45. Bener ya? 360 berarti 405. Adakah nilai X-nya berapa? Berapa sih? Ada nggak sih jawabannya? 405 bagi 3. Oh ada. 405 bagi 3. Berapa? Berapa? Ada ya, berarti ada ya. Ada gitu kan. Jadi kita cobain K sama dengan 2. K sama dengan 2. Gitu kan. Udah kayak sehari ini aku. Gitu kan. Coba berapa 720 tambah 45 ya. Udah gitu dibagi 3. Apakah ini himpunan penyelesaiannya? Kalian dapat berapa jawabannya? Kalian dapat berapa jawabannya? Ini saya dapat dari sini. Saya dirasionalin ya. Saya Nuro. Dirasionalin sayang. Ini dirasionalin dulu ya. Nih ke sini. Dirasionalin dulu. Kalau udah ketemu udah ke sini gitu loh. 255. Ini berapa sih? 765 ya. 765. X-nya adalah 255. Nah ini berarti nggak masuk gitu kan. Karena pengen selangnya antara 0 sampai 180 aja gitu loh. Ngerti gak sampai situ? Kenapa nggak masuk? Karena jawabannya pengennya 0 sampai 180 begitu. Oke, berarti ini HP-nya udah kita dapat 2 ya. Ini baru 1 rumus ya. Memang agak panjang soal ini ya. Memang soalnya agak panjang ya. Ini baru 1 rumus. Yuk kita masuk ke rumus kedua. Udah pada ngantuk ini? Udah kayak ini aja aku nyanyiin anak bobo nih. Kenapa kalian udah pada mual-mual? Masa belajar kayak gini mual-mual sih? Ini kan tinggal dimasukin aja. Apa sih bingungnya? Ya memang harus hafal rumus gitu kan. Satu lagi rumusnya apa? Satu lagi. 180 dikurang alfa ya. 180 dikurang 45. Tadi alfanya yang ini ya. Nih alfanya nih. Kalian tandain dulu atuh ya kalau di soal tuh. Kalau misalnya masih belum paham. Ya, tambah K dikali 360. Nah, coba nih kalian yang ngerjain dulu untuk K-nya 0. Berapa jawabannya? Apakah masuk ke HP? Ini kan tulisan aku segede gaban, say. Kalau tulisan aku kecil-kecil mah, lagian kan lagi jelasin gitu kan. Ya pasti jadi selembar atuh.
Ya, kalian mah berarti judulnya males gitu kan. Kalau misalnya males yang panjang-panjang kan. Jadi bedakan malas dan tidak bisa, beda gitu loh. Kalau nggak bisa itu udah berusaha sekian lama gitu ngerjain soal, tetap gitu nggak ngerti-ngerti, nah itu berarti nggak bisa gitu ya. Tapi baru ngerjain 1-2 nomor gitu udah bilang nggak bisa, nah itu mah beda lagi kayaknya. Itu sih lebih ke males gitu, beda ya. Beda say. Beda. Berapa nih? 3x adalah berapa sih? 135 ya? Nah, berarti x-nya berapa? 45 ya? Tahu. Iya, berarti sini ya. Nanti diurutin ya. Diurutin 45 nih harusnya. Nah, jadi HP-nya 15, 45, 135 ya. Tuh, udah ada titik terang nih. Nggak ada saya cara cepet gimana. Gambar, cara cepetnya ngegambar ya. Kalau mau cara cepet ngegambar ini. Tapi itu skillnya juga lumayan gitu kan. Buat bisa ngegambarnya juga. Butuh waktu ya. Sama aja gitu kan. Yuk kita masukin kalau K-nya 1 ya. Kalau K-nya 1 berarti 135 ditambah gitu kan. 360 ya. Nah menurut kalian masuk gak nih? 495. Berapa nih nilai X-nya? Nilai X-nya berapa? 165. Iya, masih pada muda tuh jangan patah semangat gitu. Jangan gampang malas. Gimana nanti di dunia kerja? Dunia kerja setelah sekolah itu lebih keras daripada kamu di sekolah ya. Saya udah kerja juga pengennya balik lagi ke sekolah gitu kan. Cuma hahihi ngerjain soal gitu kan. Ketemu temen. Belajar ulangan kayak gitu doang. Nanti kalau di dunia kerja tuh lebih keras lagi. Nah kamu mentalnya ini ditempa gitu. Ditempa ya. Ditempa. Ketemu soal kayak gini aja bilang susah. Aduh masih banyak soal yang lebih susah size. Ini mah cuman panjang doang caranya. Jadi bikin males lihat gitu kan sebenarnya. Jadi bilangnya susah gitu ya. Ini K-nya 2 masukin ya. Jadi K-nya diganti 2 nih. Ini rumusnya kalian harus hafal ya. Tadi nanti aku tabelnya aku kasih lihat ya. Biar kalian mengerti. Nah kira-kira masuk gak nih yang ini HP-nya? 135 ditambah 720. Berapa? Berapa nih? 720 tambah 135. Dibagi 3. 285 ya. 285. Tergantung kerjanya nggak pakai ini. Tergantung kerjanya di mana dulu. Kalau kerjanya cuman jadi apa? Jadi kasir gitu ya enggak lah. Masa kasir ngitung sin kos gitu kan? Maksud aku mentalnya gitu loh. Kalau kayak gini aja udah menyerah, nanti gimana di dunia kerja gitu kan? Lihat soal sedikit susah, nanti kalau lihat kerjaan sedikit susah gitu kan, bilangnya susah, males apa kan? Dan nih rumusnya SS dulu, SS. saya SS. Ya tergantung ya, cuman maksudnya mental kalian tuh kan ditempa saat sekolah gitu kan. Dikasih soal susah sedikit menyerah gitu kan. Ini soalnya nggak susah, yang ini masih dasar banget ya. Kalau yang masuk IPA, kalau IPS mah ya udah gitu kan, lewat aja, skip aja materi ini ya. Nih SS dulu cantik. Tergantung kerjanya di mana gitu kan. Kalau berhubungan sama jurusan IPA ya pasti ketemu lagi nanti di dunia kerja ya. Nah, yang nemuinnya coba dicari ya. Nih, tabelnya nih. Lihat yang sin A2A boleh, bentar. Sebentar. Yang mau di-spill buku, kalau kalian nyari buku nanti aku nge-live-nya jam 9-an ya. Hari ini aku ada ngajar ya. Jam ngajar di Zoom. Jadinya nih yang ini. MTK peminatan lebih susah dari ini. Iya makanya. Ini tuh bukan susah, ini tuh caranya aja agak panjang ya. Tapi kalau kalian sering berlatih udah kelihatan sih. Nanti kalau ngejian soal tuh bisa cepet, aku yakin ya. Ini cuman caranya aja yang agak panjang ya. Matrix udah ada sayang di YouTube. Matrix lebih gampang daripada ini kalau Matrix. Kalau Matrix itu lebih gampang malahan ya. Lah daripada ini. Ini mah lebih panjang doang gitu. Kalau Matrix mah kan cuma ngitung-ngitung kayak ini. Ya. Ngitung-ngitung masih kayak bilangan bulat kan. Masih nyambung, gak ada X-Xan gitu kan.
Oke, ini 321 udah di SS. Lanjut ke sini. 321. Kalau udah di SS, dicatat ulang saya, dicatat ulang ya, saya, di catatan kalian ya, saya. Lalu carilah soal-soal yang serupa ya. YouTube-nya linknya di bio. SMA paling susah itu dimensi 3 sama notasi sigma. Aku ngasih tahu ya. Kalau materi lainnya masih bisa lah ya. Kalau dimensi 3 itu kamunya harus bisa ngebayangin dimensi ruang gitu. Kalau notasi sigma itu pembuktian rumus ya, udah kayak profesor gitu. Nggak ada angkanya, rumus semua gitu yang dibuktiin ya. Rumus semua gitu, sampai bingung ini apaan gitu. Ya. Bukan induksi matematika, kalau nggak salah judulnya induksi matematika deh. Induksi matematika. Ya. Nih. Nomor 1, kenapa ketinggalan? Nanti balik lagi sebentar. Sok SS dulu sekarang. Ntar balik lagi. Ntar balik lagi. Ya, ntar balik lagi. 3, 2, 1, udah. Kalau besok kita belajar matematika dasar ya. Nggak kayak gini-gini ya. Matematika dasar mah nggak ada trigonometri ya. Bebas ya. Nanti ya pusing dong. Orang kerja, orang masuk ini pada pusing ketemu trigonometri ya. Ini khusus anak IPA ya. Nah, nanti kalau kalian masuk ke UTBK Saintek, ini ketemu lagi gitu kan. Sisin kos tangan ini kan. Sisin kos tangan ini ya ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Kalian akan bertemu kembali ya. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ini apa sih? Ini mah ngotot. Apa nomor 1 nih? Nomor 1. Jam berapa besok? Udah jam 4:30 saya, 4:30 besok. 4:30 sama jam 7 ya. Besok mah lebih apa materinya lebih nggak rumit daripada ini ya. Itu mah materi SD SMP gitu kan. Cuman agak-agak di kamuflase aja bahasa-bahasanya ya. Biar kaliannya pusing gitu kan. Udah nih 321. Ceklek. Nomor 1 nih, nomor 2-nya. Udah? Sudah ya, aku akhiri ya. Oke. Kalian masih muda dong, jangan patah semangat dong. Aduh, ketemu soal-soal kayak gini aja ya. Ya kan ini biar kalian lulus sekolah dapat nilai terbaik gitu kan. Ya memang harus belajar kan. Iya kan? Kecuali kalau misalnya papa mamanya udah bos gitu kan, tinggal nerusin perusahaan ya beda lagi gitu ya. Ya yang kayak gini gak usah dipelajari, ya udah gitu kan, udah dapat warisan kan. Cuma yang lagi berjuang gitu kan, jangan patah semangat ya. Oke? Ya udah, nanti lanjut lagi besok ya. Paling aku malam mau nge-live buku sih. Kalau kalian mau nimbrung ya enggak, kalau enggak ya enggak ya. Oke? Oke, selamat sore semuanya ya. Bye-bye. Sinkos kapan lagi? Nanti ya diatur lagi sayang. Aku belum tahu nih. Aku nggak bisa menjadwalkan yang masih jauh hari gitu. Bisanya menjadwalkan yang deket-deket hari dulu gitu ya. Iya, bye-bye semuanya ya. Semoga bermanfaat ya.